Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin, kita hadir berkumpul di acara mengingat dan mengenang tentang tahun hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dihitung dari umur 40 tahun yang sebagai Nabi utusan sampai usia 53 tahun. Umur 53 tahun Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun. Umur 40 tahun diangkat Nabi utusan oleh Allah. Ayat pertama yang turun, Iqra. Selama di Mekah memperbaiki, menyambung hatinya umat kepada Allah, memperbaiki tauhidnya umat yang tauhidnya banyak yang kocar kacir. 13 tahun mulai dari usia 40 sampai 53 tahun memperbaiki. Makanya ayat-ayat yang turun di Mekah tentang tauhid, tentang keimanan, tentang akhirat yang paling banyak. Yang paling banyak tentang keimanan kepada Allah, akhirat kepada Allah, akhirat kepada Allah, akhirat hari kiamat. Jadi banyak yang berhubungan dengan keimanan, memperbaiki. Diperkenalkan hatinya, disambung kepada Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum setahun, 2 tahun atau setahun sebelum hijrah ke Madinah, Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan, sholat, menguatkan hubungan kepada Allah, hubungan kepada Allah dan hubungan rohani kepada manusia. Hubungan kepada Allah dan hubungan dari dalam kepada manusia sebelum hijrah ke Madinah. Maka dari itu di dalam sholat nyambung Kanjeng Nabi dan nyambung semua para nabi-nabi, para rasul yang terdahulu
para wali-wali disambung semua. Makanya di dalam sholat ada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Nyambung para sholihin, mulai dari para sholihin tingkat bawah sampai tingkat para nabi, para sholihin, sampai tingkat para rasul. Disambung dari dalam, sehingga tidak salah pergaulan kepada Allah. Jadi dengan Allah, bertuhan kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, temannya orang-orang yang saleh. Kepala rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad, gabungannya orang-orang yang saleh. Kan dalam salat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Juga menyambung rohani kepada manusia, dan kepada alam semesta ini. Makanya orang sebelum bergaul dengan manusia harus dimulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Orang kalau sholat tidak boleh keluar dari sholat. Kalau mau keluar dari sholat harus diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menyambung rohaninya manusia ini, malaikat-malaikat sampai alam. Assalamualaikum, assalam maknanya memberi hormat, salam maknanya kedamaian, salam maknanya kesejahteraan. Jadi bergaul dengan manusia harus memberikan kedamaian, kesejahteraan. Tidak boleh menipu, tidak boleh boleh, tidak boleh memperbuat kerusakan, karena tidak bertentangan. Kalau merusak, menipu, fitnah, adu domba, adu domba, tidak sejalan dengan as-salam. Jadi memang tidak boleh ada niatan, tujuan yang jelek, yang buruk, yang hina kepada manusia. Kayak assalamualaikum harus memberikan penghormatan, salam ke, maknanya salam ke damaian, kesejahteraan. Dimanapun yang merusak kedamaian, dimanapun yang merusak kesejahteraan, kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim harus usaha sesuai dengan kemampuannya, harus usaha bagaimana supaya kampung itu atau daerah kabupaten itu mutal di luar kemampuan. Ini amanat sholat, amanat assalamualaikum. Jangan kalau assalamualaikum jangan dekat sampai sejauh mungkin. Kalau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, hanya serumah yang damai. Orang mukmin muslim harus saling melengkapi, saling menyempurnakan, seperti satu bangunan. Tidak boleh yang penting saya kaya, yang penting saya senang, yang penting saya sehat. Tidak seperti itu. Kalau full Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para aulia-aulia sahabatnya Kanjeng Nabi, padahal masa itu sudah
mengirim orang-orang ke pelosok-pelosok negara-negara supaya terjadi, supaya kedamaian dan kesejahteraan. Misalnya punya daerah tetangga ini suka nipu, suka apalagi, suka mencuri, suka merampok, suka memfitnah. Usaha bagaimana supaya hilang? Atau paling tidak mengurangi. Tidak bisa menghilangkan, mengurangi. Usaha apa lewat doa. Sepertinya harus dihilangkan semampunya. Menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna, tapi caranya yang bagus, bijaksana yang baik, jangan ngawur. Ingin menghilangkan mungkarat, tapi caranya mungkar juga, jangan. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga manfaat. Ini sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke mana? Hubungan kepada dan hubungan kepada alam ini. Makanya dalam sholawat, dalam Quran, fil alamina, di dalam semesta alam ini semua, alam zahir, alam batin, alam mulki, malakut, jabur, semua fil alamina, engkaulah yang dipuji. Hamidum, engkaulah Allah yang dipuji. Jadi sehingga alam ini tidak jadi penghalang, tapi menjadi melengkap, mendorong berhubungan kita kepada Allah. Tidak jadi penghalang. Jabatan tidak jadi penghalang, tapi menambahkan dekat kepada Allah, menambahkan tambahnya beratnya timbangan di akhirat. Punya kekayaan, punya mansi, tidak jadi penghalang. Tidak jadi penghalang ini semua, tapi tak jadi. Alam ini, dunia ini tidak jadi penghalang, tapi menjadi tangga untuk tambah beratnya amal kebaikan di akhirat. Wafil alamina innaka hamidum. Jalannya Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya dimulai kama shallaita kama barakta sallallahu alaihi wasallam. Baru pada assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Ini juga kepala malaikat. Bukan hanya kedamaian, supaya kedamaian, usaha supaya kedamaian mulai dari hati kita sendiri ya, kelakuan kita sampai orang manusia sampai semuanya. Bukan hanya yang orang ini memperoleh kedamaian, kesejahteraan, tapi juga warahmatu, bagaimana supaya memperoleh kasih sayang Allah, kebaikan Allah, rahmatnya Allah. Paling sedikitnya assalamualaikum warahmatullahi, dan orang lain supaya memperoleh rahmatnya Allah yang terus bisa nyambung kalau bisa sampai ke akhirat, sehingga sampai ke akhirat memperoleh rahmatnya Allah, penghormatan dari Allah. Salamun qaulan min rabbir rahim, salam dan rahmat Allah min rabbir rahim, dari Tuhan yang maha penyayang. Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga manfaat. Semoga barakah. Bahkan ada tambahan lagi. Bagaimana? Bukan kita, tapi semua ini bukan hanya bisa memperoleh rahmat, bahkan mendapat tambahan lagi. Wa barakatuh. Apa wa barakatuh? Tambahan kebaikan, tambahan kebaikan. Tambahan kebaikan, tambahan kebaikan. Kebaikan, tambahan kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ini masih mendoakan buruk,
Tuang seher. Nah, itu bukan memberi salam, memberi penyakit, bukan memberi kedamaian, bukan memberi ketenangan, bukan memberi kesejahteraan, memberikan penyakit. Ikan juga harus dihilangkan di dalam diri kita, ini harus dihilangkan. Kalau sudah hilang berarti sholatnya sudah bagus. Jadi harus dijaga. Sebelum Kanjeng Nabi hijrah, memperbaiki dari dalam hubungan kepada Allah, hubungan kepada makhluk manusia ini. Ada hablum minallah, hablum minannas. Jadi melihat orang ini senang. Masa orang sholatnya bagus, seorang ini senang kepada Allah. Kubesah nikmat seger kamanusan, hubungannya bagus. Nah, kita tidak dididik benci kepada, tapi dididik untuk saling bisa memberi kedamaian. Wa tawassaw bil haqqi wa ta'awanu 'alal birri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah. Saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Kalau tidak bisa saling menyempurnakan, kalau tidak bisa saling melengkapi, paling tidak saling menghormati. Kalau tidak bisa saling menyempurnakan, kalau tidak bisa saling melengkapi, paling tidak saling menghormati, saling menghargai. Itu sudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga kita lulus hidup di dunia, semoga kita lulus. Kita ikut-ikutan iblis setan, diselamatkan oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita ini hidup di dunia sedang berjuang supaya lulus, rapotnya bagus sampai di akhirat, rapotnya bagus sampai di akhirat, dan diberikan buku-buku, lembaran-lembaran bagus rapotnya. Kalau Allah, hubungan dari dalam sudah dikuatkan kepada Allah, dikerjakan sehari semalam. Berapa kali? 5 kali semalam. Dikuatkan terus, diperbarui terus. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia ini terus diperbarui, sehingga hilang hasut-hasut, hilang dengki-dengki, hilang. Kalau ada hilang lagi, hilang lagi. Cepat kotor karena penggodanya ini banyak. Seperti orang punya tamanan apa ini? Tamanan apa ini? Mangga apa lagi? Sekarang kotor disapu, dibersihkan. Kotor di bawah disapu bersih. Besok kotor lagi, sapu lagi. Harus terus menerus seperti itu. Dan juga jiwa ini harus terus dijaga. Kotor lagi, bersihkan lagi, harus latih dan seperti ini. Besok kotor lagi, sapu lagi. Terus. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya doanya Nabi, Allahumma ati nafsi taqwa. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa zakkiha khairan man zakkaha. Sallallahu alaihi Muhammad. Setahun setelah sholat ini Isra Mi'raj, setahun, kurang lebih setahun atau 2 tahun, Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau dulu Mekah Madinah hampir kurang lebih 500 kilo. Sekarang hanya 350 kilo berapa? Karena jalannya sudah mulai diluruskan. Kalau dulu kan belok, sekarang sudah tambah dekat. Jalan kalau dulu jauh, jalannya agak harus lewat. Sekarang sudah sampai 400 kilo sekarang. Dulu lebih dari 400 kilo. Jalannya sudah mulai
gunung-gunung di anu jalannya sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah karena sudah hubungannya dari dalam bagus kepada Allah dan kepada manusia. Ini sudah untuk memperlebar Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah dengan para sahabat-sahabat. Di sini nampak mulai memperbaiki yang berhubungan dengan bangsa dan negara. Makanya kalau ada negara yang tidak benar dan sebagainya, kita harus bagaimana supaya seperti yang disampaikan, supaya ada kedamaian, kesejahteraan. Sampai ke Madinah Kanjeng Nabi bikin perjanjian. Namanya Piagam Madinah. Setelah berapa lama ada perjanjian Hudaybiyah. Makanya ulama-ulama Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia membuat Pancasila ini karena melihat Piagam Mekah, Piagam Madinah dan Hudaybiyah. Saling diambil dengan para tokoh-tokoh ulama, maka jadilah Pancasila ini ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa menurut Islam, menurut agama Islam, qul huwallahu. Kalau menurut yang lain lagi itu. Menurut Islam, Tuhan yang Maha Esa, qul huwallahu wa ilahukum makanya di undang-undang itu berkat rahmat Allah. Indonesia merdeka. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian kemanusiaan yang adil. Apa? Diambil dari ayat mana? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan itu diterjemahkan adab. Adli, jadilah kalimatnya kemanusiaan yang adil dan adab. Petik Qur'annya Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Cuman teks Qur'annya tidak dinamakan. Kalau dinamakan enggak diterima. Karena Indonesia ini bermacam-macam agama dan bermacam teksnya tidak keluar, tapi isinya masuk ke dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sejalan, jadi tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan dengan agama ini. Pancasila bukan agama, tapi tidak bertentangan dengan agama, bahkan sejalan dengan tuntunan agama. Jadi enak, Indonesia ini enak. Sudah pada Pancasila. Kalau yang tidak benar itu bukan Pancasilanya, orangnya. Adli wal ihsan, memberikan adab, saling memuliakan, saling menghargai. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, kalau tak saling menghargai, emosi terus. Saling menghargai, manusia adil dan beradab. Adil kepada atasan, adil kepada bawahan, adil kepada yang setara sesamanya. Adil ke atasan, adil ke bawahan, dan terus. Sallallahu alaihi wasallam. Adab takramah. Oh itu tidak punya moral, itu tidak punya adab, tidak punya akhlak, tidak punya. Oh ini tidak layak. Jadi tokoh tidak layak, jadi pemimpin tidak layak. Nah, itu misalnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2, 3, persatuan Indonesia. Diambil dari inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi. Teksnya tidak dikeluarkan, tapi isinya yang
diolah. Jadi kami menciptakan kalian perempuan dari perempuan dan laki-laki perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arofu, apa lita'arofu? Saling mengerti. Lita'arofu apa saling mengerti? Saling menghargai, saling menghormati. Kalau bisa saling melengkapi. Persatuan Indonesia. Ini berbeda. Saling menghargai. Kalau bisa saling melengkapi. Tidak bisa saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling menghormati. Kita serahkan kepada Allah karena semua hidayah miliknya Allah. Persatuan Indonesia. Litau. Oh ini bangsa Ano kebiasaannya seperti ini. Oh ini wataknya seperti ini, harus begini. Ini yang kita banyak yang tidak mengerti, yang harus banyak belajar. Ini ditaruh. Kalau hanya satu orang, dua orang itu masih butuh waktu. Seperti orang mau melamar, ya. Itu sampai waktu dilamar kan ada ta'aruf juga, ya. Ta'aruf juga. Itu harus pertimbangan, masih musyawarah dengan ini. Padahal untuk satu orang. Bagaimana ini orang sebanyak-banyaknya di Indonesia ini? Dita'aruf. Oh, istri saya ini penyakitnya 2. Saya harus bersikap seperti ini. Sehingga tetap terus. Oh, suami saya ini kelemahannya ini, saya harus seperti ini. Jadi saling melengkapi, ya, saling. Yang kekurangannya, oh saya yang harus melengkapi. Ini semua saya yang kurang, ini saya yang kurang. Kalau tidak saling mengerti, oh tukaran, tidak selesai. Tidak selesai. Saling menyalahkan, tidak selesai. Kalau sudah buntu, sujud kepada Allah, minta kepada bimbinglah kami, perbaikilah kami. Berilah kami rahmat dan sebagainya. Ya namanya kelas-kelas kita ini memang kelasnya sangat terbatas. Bukan sangat terbatas, sangat terbatas. Untuk kita dengan Allah diberikan Nabi untuk membimbing supaya tetap memohon kepada yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat manusia yang sempurna, hamba yang sempurna, utusan yang sempurna, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak diberi maaf dengan istri atau istri dengan suami, wah dosa kita banyak kepada istri. Wah, kalau dihitung kurang bukunya. Saling maaf, ya. Suami memaafkan istrinya memaafkan suami. Kalau tidak saling maaf, coba tulis sallallahu alaihi wasallam. Itu penting, dita'aruf, saling mengerti, saling mengenal. Dita'arufu, saling mengenal, saling mengerti, saling memahami, sehingga saling menghormati, saling melengkapi. Itu pentingnya dita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga manfaat. Ini hijrahnya Kanjeng Nabi. Hijrah Kanjeng Nabi ke Madinah dipersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansor. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dengan hijrah Kanjeng Nabi. Bikin perjanjian piagam Madinah. Di sana di Madinah ada orang Yahudi yang di Mekah.
pertama yang dibangun masjid. Sampai Madinah yang pertama dibangun masjid, baru rumah. Berbeda kan? Jadi Nabi sampai ke Madinah yang dibangun pertama kali masjid. Rumah masih numpang ke Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Berbeda kan dengan kita kan? Rumah dulu. Sudah rumahnya dibangun, di dalam rumahnya tidak ada tempat sholatnya. Parah itu namanya. Keterlaluan. Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, apa yang dibangun? Masjid. Dan Nabi numpang. Berbeda, kita sudah rumah yang dibangun lebih dulu, terus di dalam tidak ada tempat sholatnya. Itu terlalu ketara. Bikin rumah dibikin hanya tempatnya telanjang saja itu. Ketara itu apanya mana? Terlalu jorok apa namanya? Hah? Parah. Maka Kanjeng Nabi menyampaikan nawiru buyutakum bisolah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana bisa nawiru buyutakum bisolah kalau di dalam rumahnya tidak ada sholat, tidak ada tempat sholat? Ini ada sajadahnya. Ya, sajadahnya sudah rontok. Sudah bau tahun berapa itu. Rukunya sudah bau semua. Bajunya baru. Jangan sampai di rumah kita tidak ada tempat sholat. Sementara kalau sakit tentunya sholatnya di rumah. Ini kalau diteruskan panjang karena selesainya. Hijrah ini luas panjang. Kalau cerita yang muhajirin, sahabat Ansor, kan manfaat. Amin. Pancasila belum selesai masih. Terus apa lagi? Yang keempat kerakyatan yang dipimpin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam masyarakat. Ayatnya wa amruhum syura wa syawirhum fil amri. Jadi tidak keluar. Ini terima kasih kepada para ulama-ulama kita ini yang terdahulu ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga manfaat. Juga selalu dibimbing, berada di bimbingan Allah, tidak lepas dari Allah, tidak lepas dari Kanjeng Nabi Muhammad, tidak lepas dari Allah, tidak lepas dari Kanjeng Nabi, berada di gabungannya orang-orang yang saleh. Semua kita lulus hidup di dunia ini sehingga dijadikan ahli surga oleh Allah bersama Kanjeng Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan para aulia, ulama salihin, dikumpulkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad, berada di ridhonya Allah, berada di rahmatnya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli sholatan
Oke, enggak ada. وبالحوائج وآتنا في الدنيا